نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين Bismillahirrahmanirrahim wa minal ghaflati an la yukthira dzikral mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirati wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawati fiha wa minal ghaflati, dan termasuk golongan orang yang ghaflah. Apa ghaflah? Lalai. Lalai, kenapa manusia ada yang lalai? Karena orang yang lalai itu biasanya kan ada tujuan utamanya, itu dia nggak ingat, itu namanya lalai. Tugas kita ngajar, ada tugas-tugas tambahan tuh, ada yang ngelatih ini, asik dengan tugas tambahan itu, yang utama ini nggak dikerjakan. Nah itu, jadi tugas utama manusia disebut dengan lalai. Apa tugas utamanya? Untuk beribadah, bekal mati, itu utamanya. Kalau yang lain mah tambahan, ya, tambahan aja. Tugas utama itu yang harus kita laksanakan. Nah makanya di sini sebagian ataupun tanda-tanda dari orang yang lalai adalah an la yukthira bisa yukathira, yaitu tidak memperbanyak dzikrul mauti, ingat mati, wa ma ba'dahu, dan sesudah mati, min umuril akhirah, dari masalah-masalah akhirat, wa ahwali ahli sa'adat, dan perilaku keadaan ahli yang bahagia, wa ahli syaqawat, dan keadaan ahli yang memang celaka fiha, di akhirat. Makanya ini bagian daripada orang yang lalai adalah orang yang tidak memperbanyak ingat mati. Jadi memang ingat mati ini padahal kita sudah praktek tiap malam, latihan itu kan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu ngaku itu. Dengan menyebut namamu ya Allah saya hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah saya mati. Malam itu makanya kalau kita punya nggak pakai doa, ya kan? Tidur ngeliatin TV aja, bukannya kita nonton TV. Kita ditonton TV, makanya nggak pakai niat. Nah saat Allah masih panjangkan umurnya, kita bangun lagi, makanya kita doanya kan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji Allah yang telah menghidupkan kami. Oh dikasih hidup, kita panjang umur. Ba'da ma'amatana, setelah Allah matikan kami, kan mati itu mati, ya kan? Cukup tiap malam itu kita sudah latihan gladi bersih buat kematian. Sebenarnya, ya. Apalagi di sini ada tulisan tuh, ajilu bis sholati qoblal maut, segeralah sholat sebelum habis. Nah di sini wa ajilu bil mauti qoblal maut, dan segeralah untuk bertobat sebelum mati. Ini bagus tulisannya kan? Ingat itu kita gak paham artinya tulisan. Kadang-kadang kita gak bisa baca itu, ya. Khotnya kita gak paham, apa tahu bacaan, ya kan? Jadi mengingat mati itu adalah bagian daripada ghaflah. Jadi tujuan utama kita adalah ibadah, mempersiapkan kematian itu, ya. Kalau buat usaha kerja semua itu mah ya sampingan. Maksudnya apa namanya, dijadikan sebagai mazro'ah, sarana supaya kita bisa ibadah, ya harus usaha, kan gitu ya. Lah bagaimana kita mau beli baju buat mendidik anak, makan supaya kuat ibadah, kalau nggak usah itu mah sarana aja.
Hakikatnya memang sudah dijamin oleh Allah. Nah, sarannya macam-macam. Ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang macam-macam. Satu, jadi ingat mati. Dan mati itu sekali lagi baru datang tiba-tiba. Kalau bahasa kita nyampe tahu-tahu, ya kan? Kemarin ngopi baru tahu-tahu. Lagi ngurusin daging, kagak enak badan pulang. Nah, tahu-tahu. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ingat bahwa kematian itu bukan karena penyakit, bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena muda, baru brojol beberapa jam mati. Ya, jadi itulah ya. Ada yang di kampung saya bertahun-tahun itu kagak mati-mati, udah kagak bisa kemana-mana, udah pasrah keluarganya, biarin dah, tinggal tungguin aja, kagak mati-mati. Kenapa? Belum waktunya. Itu aja. Lagi olahraga mati, lagi sepak bola ya mati. Ya itulah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mengingat mati itu maksudnya mengingat bekalnya, apa yang harus kita bawa. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah kematian itu dari masalah-masalah akhirat. Apa? Di antaranya adalah kubur. Kita harus mempersiapkan itu, masuk ke dalam kubur. Nanti di situ ada yang jaga, check in, ya. Untuk masuk ke akhirat, check innya itu di kubur, ya. Ada petugasnya di situ, mungkar wa nakir, ditanya. Dan pertanyaannya sudah dibocorkan dari sekarang, jawabannya juga sudah dikasih tahu dari sekarang. Tuh coba marrobuka, ya kan? Idza ja'akal muwakkalani bika, tuh dalam talqin, ya kan? Ini kadang-kadang yang baca talqinnya juga berpaham. Idza ja'akal malakani, ini dalam talqin itu kan ya. Ketika datang kepada engkau al malakani, dua malaikat, al muwakkalani yang diwakilkan bika kepada engkau. Kalau perempuan biki itu kan ya. Wasa'alaka, dan keduanya bertanya, wasa'alaki itu kan ya. Marrobuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka fakul, jawab. Kan itu bahasanya. Bahasa kitanya, lo nanti kalau ada yang datang dua itu malaikat itu, nanti dia nanya marrobuka, lo jawab ya. Itu bahasa kitanya begitu. Talqin, jadi ngingetin nih jawabannya. Fakul, jawablah Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Itu ya aja. Fakul biqaulin fasih wa biqaulin, ya. Jadi kalau yang paham, apalagi yang kita baca untuk keluarga, nangis kita sebenarnya. Ya Allah, gue lagi ngajarin ini. Lah, water ada yang ngajarin apa kagak kan gitu ya? Ada yang nalkinin apa kagak kita nanti? Tuh, kita sih sekarang barangkali yang paham, orang tua kita masih kita yang baca ya, kan gitu. Gak tahan, ya kita ingat ya nyak yang salah satunya saya yang baca, kagak tahan di bawah mata itu muncul, ya. Gimana ya orang baca tahan, tawa-tawa, ya. Nah, apa yang setelah kematian baru nanti setelah alam kubur, masuklah di situ terakhir setelah selesai ditanya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, nanti di situ amal kita menjelma menjadi sosok yang bagus, nemenin kita sampai kiamat. Bahkan dalam satu kata, nom kanaumil aus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin gimana? Sudah lupa saya gimana tidur pengantin kira-kira. Maunya malam aja gitu ya, kagak mau pagi-pagi, nggak berasa baru isya sholat, udah subuh aja. Tuh, iya kayak orang pacaran. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, nggak berasa, langsung pagi aja. Saat selesai ditanya oleh para malaikat, selesai, tahu-tahu bangun udah kiamat. Cepet amat tuh ya. Kalau amalnya bagus, tapi kalau amalnya jelek, ya
Belum nanti ada yang disempit, yang dikepit badannya tuh ya, dikepit. Ada yang nanya, apakah Nabi katanya nggak pernah baca tahlil, nggak pernah baca zikir, nggak pernah baca Al-Quran? Baru tadi saya ini ada dari sahabat Jabir, pernah Rasulullah keluar dengan para sahabat menemui seorang sahabat di mana para sahabatnya meninggal, lalu dia sampai ke kuburan. Di dalam kuburan itu tahu Rasulullah nggak langsung jalan, dia di situ dia dan para sahabat ngikutin apa yang dia baca. Dia membaca takbir, dia membaca subhanallah, dia membaca Allahu Akbar, bahkan dia membaca la ilaha illallah. Begitu ditanya kenapa, Rasulullah melihat dia orang yang dalam kuburan ini sedang dicet, sedang disiksa oleh malaikat, sehingga Rasulullah membaca itu, dan itu di atas kuburan. Ya, nih kalau nggak ketemu hadis itu dari mana? Itu ada, ya. Jadi membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih itu ada. Bahkan di situ di kuburan. Makanya di sini beberapa orang ada yang membacakan setelah talqin dibacakan apa namanya tahlil, bagus. Ya. Tuh, terus wa ahwali ahli sa'adah, dan keadaan ahli sa'adah, ahli yang bahagia, ahli orang-orang yang beruntung, penduduk surga. Itu mestinya yang kita ingat. Ada ashabil yamin, ya, ada orang yang di kanan, wa ashabil shimal, ya, itu orang-orang yang ada di kiri, ya, artinya penduduk surga dan penduduk neraka. Nanti ada itu. Jadi setelah check in, masuk diinterogasi, baru nanti itu dihisab, ya, dihitung. Disitulah nanti kita akan melihat semua amal perbuatan kita kelihatan di situ. Catatan kita di Yasin kan ada, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa tuh awalnya itu? Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami hidupkan orang yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat amal-amal yang sudah lalu, dicatat. Wa atharuhum, jejak digital mereka, kalau bahasa kitanya. Jejak-jejak manusia ada di mana, pergi kemana, ketemu siapa, itu dicatat semua. Sekarang jejak digital kita aja sekarang dicatat oleh Google. Kalau nggak percaya, tulis nama kita, nama asli kita di Google, itu keluar semua nama kita. Di Facebook, di Instagram, di ini, ada semua. Coba dah kalau nggak percaya, ya. Kalau nggak iseng-iseng tulis nama saya dah, ya. Nah nanti ada caranya kalau supaya nggak kelihatan. Itu di dunia aja sudah bisa dicatat, ya. Nggak akan hilang itu. Makanya polisi nanti kalau sudah ingin mengecek nama seseorang, ada namanya aja, udah gampang ketahuan semua. Apalagi kita nyantumin ketika bikin Facebook, nomor teleponnya, HP-nya dicatat semua, historinya, lokasinya kita aktifkan semua lah, ketahuan cepat. Biar ada di mana, kalau handphonenya aktif lah ketahuan. Ya, dimatikan bisa juga, histori bisa kelihatan semua. Itu di dunia bisa ketahuan. Lah di akhirat kalau mau bagaimana, ketahuan semua, dicatat tuh amal perbuatan kita. Dulu pernah mampir di sini sholat, dulu pernah ngaji, dulu pernah semua dicatat. Wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu, setiap semua itu ahsaina kan dihitung. Jadi di jumlah dihitung. Di Imam Mubin, di dalam Imam Mubin, yaitu Lauh Mahfuz, pencatatannya ada, ya. Itu. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat. Terus wa ahli syaqawah, dan ahli neraka bahasa kita. Neraka itu dalam satu hadis
Kalau menurut satu hadis, kalau kita jatuhkan benda dari atas nih ke lubang neraka itu, perjalanan 70 tahun belum sampai ke neraka, belum sampai ke titik bawah. 70 tahun menjatuhkan benda dari atas supaya masuk ke neraka. Lah kita dijatuhin ke situ, gimana mau naiknya coba? 700 tahun belum sampai, itu saking dalamnya, saking dalamnya. Ya pikirin aja dah, ya kan? Oh, pasti kita ingat itu. Coba kalau kita ingat itu mah, coba dah. Makanya Imal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Itu bukan hadis ya, kaum sahabat tapi masyhur. Makanya ini orang hampir-hampir dikenal sebagai hadis, padahal aslinya mah bukan ya. Imal lidunyaka, bekerjalah buat duniamu, usaha ya, kerja. Apa? Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Kita ini artinya apa? Kalau kita buat mencari duit, yang ada di pikiran kita mestinya apa? Kita ini hidup selama-lamanya, punya istri, punya anak, nanti punya cucu, mereka makan apa? Itu mestinya kalau kita usaha begitu tuh. Jangan kita ingatnya mati dulu. Kalau ingat mati lah, kagak usaha kagak jadi. Mau keluar dan mati, ngapain dah? Jadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan. Jadi kalau kita mau mencari kehidupan, mencari dunia, usaha, kerja, yang harus ada di benak kita adalah kita ini hidup selama-lamanya, punya istri, punya anak, punya cucu, mereka harus dididik, mereka harus makan, itu. Tapi sebaliknya, wa mali akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kalau buat akhirat lagi usaha, datang di waktu, lah udah langsung kita sholat, nggak tunda-tunda. Kenapa? Mati besok kita. Nah, ini maksudnya keseimbangan. Jadi kalau kita sedang berusaha mencari dunia, bekerja, yang ada di pikiran kita adalah hidup. Tapi saat datang perintah Allah buat ngaji, buat sholat, buat puasa, zakat, haji, semua ibadah-ibadah itu yang harus ada di benak kita adalah besok kita mau mati, baru kita bisa kerjakan. Jangan dibalik. Ketika misalnya kita berusaha, yang ingat mati, gak bakal usaha. Ngapain ngumpulin duit banyak-banyak orang mau mati? Tapi bawa juga warisannya mau orang-orang ya kan? Lalu gue dapat apa? Gak usah usaha. Ketika dia akhirat, sholat, puasa, zakat, segala macam kebaikan yang ada di benak kita mati, atau yang ada di benak kita hidup selama-lamanya, udah kagak bakalan sholat. Gua kan hidup selama ini, masih lama nih, gua kan masih muda. Besok aja nggak sholat. Iya kan? Nah itu benar. Tidak dari segini ya, kayaknya lebih nih ya, mau korban besok juga bisa, kalau besok emang jamin kagak korban. Iya, mau haji sama, mau sedekah juga sama. Ada tuh pembangunan masjid ya, lagi butuh tuh ya, pembangunan masjid ada di sedikit buat ini ya. Tapi kan besok aja dah, bulan besok ntar gajian nih ya kan. Udah jadinya kagak nyumbang. Jadi kalau kita saat mengingat akhirat, perintah-perintah Allah, yang ingat kita harus mati. Yang diminta besok mati. Emang ada yang jamin umur kita nanti malam? Gak bisa. Besok pagi gak bisa. Tahun depan apalagi? Ya, gak ada yang jamin umur kita itu panjang.
Nah, iya, anggap aja nanti Isa besok, nih Isa yang terakhir ini, ya kan? Habis ngomong begitu, jatuh mati kata Bina, tuh, nggak ada. Kalau banyak teman-teman begitu, lalu masih ngobrol, masih ngobrol, ya kan? Iya, begitu pagi-pagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dengan berbagai macam cara, ya, itu sudah rahasia Allah. Jadi sekali lagi bahwa memperbanyak mengingat mati, terus kebahagiaan ahli penduduk surga, penduduk neraka itu bagian daripada agar kita tidak lalai. Yang selanjutnya wala yudminu alal fikri fi dzalika, dan tidak boleh meneruskan alal fikri, berpikir fi dzalika dalam masalah itu. Jadi kita nggak boleh selalu memastikan, ya, memikirkan masalah itu. Wala yudminu, tidak boleh terus menerus mengingat alal fikri, untuk berpikir fi dzalika dalam masalah, dalam hal itu, dalam masalah akhirat. Artinya kita memikirkan entar. Jadi untuk melaksanakan mengingat kematian itu tidak usah terlalu memikirkan semua apa yang ada pada kematian, akhirat dan surga itu. Walai ini nih minunya ini ada tambahan. Jadi di sini kalau kita kurang teliti wala yadu, padahal ini ada kekurangan wala yudminu. Jadi tidak boleh terus menerus berpikir fi dzalika dalam masalah akhirat. Ini maksudnya adalah sebaliknya, artinya kita mesti memikirkan apa nanti yang akan terjadi di akhirat. Dan besok nanti kan di dalam Al-Quran sudah jelas sekali bahwa tidak seperti di dunia, ya, la yanfa'u malun wala banun. Manfaat harta dan anak itu sudah tidak ada lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saat itu ketemu dengan saudaranya lari. Wa sahibatihi wa bani, ketemu dengan istrinya lari, ketemu dengan suaminya lari, ketemu dengan temannya lari. Wa abihi wa ummihi, ketemu dengan ayahnya lari, ibunya lari, masing-masing, ya, masing-masing. Jadi tidak saling mengenal, kan gitu ya, kecuali nanti pada saat ada syafaatul uzma, Nabi Muhammad baru ada. Dan di situ nanti ada beberapa yang mendapatkan keselamatan, selamat dari panasnya matahari yang hanya beberapa jengkal. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang senantiasa tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini kadang-kadang begitu, masih muda nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau apa-apa. Padahal salah satu orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa minal ghaflah, dan bagian daripada lalai alla yuksira mujalasatal ulama, tidak sering-sering duduk ulama billahi kepada Allah. Jadi tidak sering duduk di majelis ulama alim, duduknya orang alim, artinya kajian-kajian lah bahasanya. Tidak sering hadir dalam kajian-kajian. Jadi kalau udah ada kajian itu udah malas aja bawahnya. Nah, itu bagian daripada ghaflah. Apalagi ikut ngaji, ikut dengernya aja udah puyeng, ya. Itu kuara-kuara aja di speaker, ngapain sih, ya kan? Nah, itu bagian daripada ghaflah. Oke, insyaallah nanti akan dilanjutkan. Wa bidinihi al-mudzakirina bi ayyamihi wa alaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wallahu a'lamu bis-shawab. Dari kirim Muhammad sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa shukran kama yanbaghi li jalali wajhika karim
wali ahli sultani. Allahumma alif ala khairi baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadz dhulumati ilan nur. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.